warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 Palembang. Perkenalkan, nama saya Plentini Yasmin dan 4 rekan saya bernama Aulia Mutia, Davita Egia, Dea Ananda, dan Muhammad Iqbal. Di sini kami akan menjelaskan tentang bidang bimbingan sosial di pendidikan menengah. Pengertian bidang bimbingan sosial yang akan saya jelaskan sendiri yaitu suatu proses pemberian bantuan kepada siswa untuk memahami lingkungan dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial sendiri yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. Baiklah, pada kali ini materi yang akan saya jelaskan adalah tentang bidang layanan sosial yang diberikan kepada peserta didik pendidikan menengah yang sesuai dengan SKKPD. Yang pertama, sesuai dengan aspek perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial, siswa diharapkan dapat berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya sesuai dengan norma-norma persahabatan dan juga keharmonisasian hidup. Yang kedua, aspek perkembangan kesadaran gender. Siswa diharapkan dapat berkolaborasi dengan lawan jenis secara kolaboratif dan tetap menjalankan perannya sesuai gender. Yang ketiga, aspek perkembangan kematangan hubungan dengan teman sebaya. Siswa diharapkan dapat berinteraksi dengan teman sebayanya yang berbeda latar belakang atau memiliki keberagaman latar belakang dalam pertemanan. Penjelasan tadi merupakan bidang layanan sosial yang diberikan untuk anak SMP atau MTS. Selanjutnya saya akan menyebutkan bidang layanan sosial yang akan diberikan kepada siswa SMA, SMK, dan juga MA. Aspek perkembangan yang pertama yaitu kesadaran tanggung jawab sosial. Siswa SMA diharapkan dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya atas dasar kesamaan. Aspek perkembangan kedua yaitu kesadaran gender. Siswa diharapkan dapat berkolaborasi secara harmonis dengan lawan jenis dalam keberagaman peran gender. Yang ketiga, aspek perkembangan kematangan hubungan dengan teman sebaya. Siswa SMA diharapkan dapat membina persahabatan yang lebih akrab dengan teman-teman sekitarnya dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku. Aspek perkembangan yang terakhir yaitu kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Siswa diharapkan dapat mengekspresikan keinginannya untuk belajar lebih intensif tentang pernikahan dan berkeluarga. Permasalahan yang terjadi pada anak pendidikan menengah di bidang sosial. Yang pertama yaitu memiliki keimanan yang kurang bagi setiap individu. Lalu yang kedua, tidak memahami dirinya dan selalu merasa insecure. Dan yang ketiga, mudah terpengaruh orang lain dalam aspek lingkungan. Lalu masalah penyesuaian diri. Di sini, remaja menemukan banyak hal yang berbeda bagi dirinya. Remaja akan bersikap kontra pada lingkungan yang tidak disukainya. Lalu masalah perilaku sosial di sini, remaja mudah sekali terpengaruh pada lingkungan sosialnya, baik itu lingkungan sosial dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar. Nah, di sini juga ada permasalahan pada teman sebaya. Di sini terjadi mempengaruhi sikap yang sangat kritis pada remaja, minat tingkah laku. Oleh karena itu, aktivitas siswa itu sebagai remaja lebih banyak berkenan dengan teman sebaya, maka ada kalanya hal yang negatif mempengaruhi proses perkembangan siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan pembangunan siswa dengan bidang pribadi dan sosial. Remaja termasuk juga siswa yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, maka dirinya akan mempelajari berbagai keterampilan sosial seperti kemampuan untuk menjalin hubungan secara baik dengan orang lain, baik terhadap teman maupun terhadap orang yang tidak dikenal, sehingga sikapnya terhadap orang lain menjadi menyenangkan. Siswa yang terisolasi akan menjadi pribadi yang tidak matang secara sosial akibat kehilangan kasih sayang dan cinta dari lingkungan sosialnya, sehingga dirinya akan menjadi pribadi antisosial. Akibatnya siswa yang bersangkutan tidak bisa mengembangkan hubungan yang harmonis dengan orang lain.
Maka dengan itu, dengan tidak adanya hubungan yang harmonis dengan orang lain, maka siswa tidak dapat memecahkan masalahnya dengan sendirinya. Kesimpulan pada materi kali ini adalah bahwasanya bimbingan sosial itu adalah suatu proses pemberian bantuan kepada siswa untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil, dan mampu untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya. Sedangkan layanan yang cocok untuk diberikan kepada siswa SMP adalah kesadaran tentang tanggung jawab sosial, kesadaran tentang jenis kelaminnya, layanan tentang kematangan hubungan dengan teman sebaya. Sedangkan untuk SMA itu adalah kesadaran akan tanggung jawab sosial, kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan kesiapan untuk menikah atau berkeluarga. Sedangkan permasalahan di pendidikan menengah adalah yaitu memiliki keimanan yang kurang bagi setiap individu, tidak memahami dirinya, serta mudah terpengaruh dengan orang lain. Sedangkan kaitannya dengan pribadi dan sosial adalah remaja termasuk juga siswa yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Maka dirinya akan mempelajari berbagai keterampilan sosial seperti kemampuan untuk menjalin hubungan secara baik dengan orang lain, baik terhadap teman maupun terhadap orang yang tidak dikenal, sehingga sikapnya terhadap orang lain dapat menyenangkan. Siswa yang terisolasi akan menjadi pribadi yang tidak matang secara sosial, emosional, dan spiritual. Siswa tersebut akan mengalami kepribadian yang terganggu akibat kehilangan kasih sayang dan cinta dari lingkungan sosialnya, sehingga dirinya akan menjadi pribadi antisosial. Akibatnya, siswa yang bersangkutan tidak bisa mengembangkan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Sekian penjelasan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.